Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ana Omeri dengan NPM 6022210020, mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Video materi ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Langsung saja, saya akan menjelaskan persepsi ketepatan waktu antara budaya di negara Jepang dan di Indonesia. Pengertian persepsi ini sendiri merupakan interpretasi yang terbentuk karena pengalaman dengan lingkungan, dan budaya merupakan salah satu yang mempengaruhi persepsi. Bagaimana persepsi ketepatan waktu pada budaya masyarakat Jepang dengan masyarakat Indonesia? Mari kita lihat persepsi ketepatan waktu di Jepang, di mana Jepang ini sangat dikenal sebagai negara dengan tingkat disiplin warganya yang sangat tinggi. Kedisiplinan orang-orang Jepang ini dapat kita lihat melalui berbagai aspek kehidupan, salah satunya mengenai penggunaan waktunya. Budaya tepat waktu di Jepang menjadi ciri khas yang terkenal di seluruh dunia. Tepat waktu adalah patokan sopan santun yang telah ditanamkan sejak kecil di negara Jepang. Waktu adalah segalanya bagi orang Jepang. Dan pentingnya waktu di Jepang juga tercermin dalam propaganda yang menyatakan waktu adalah uang. Dan semangat nasionalismenya yang menekankan pentingnya tepat waktu sebagai tanda penghormatan terhadap orang lain. Budaya ini termasuk budaya masyarakat Jepang yang menjadikan mereka disiplin dalam menghargai waktu. Orang Jepang sangat menghargai waktu sehingga keterlambatan sekecil apapun dapat dianggap sebagai masalah serius yang ada di negara ini. Negara Jepang ini memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang dapat menunjang kesuksesannya, di mana budaya tepat waktu ini tercermin dalam sistem transportasi Jepang yang sangat efisien dan terkenal dengan ketepatan waktunya yang tinggi, seperti contoh kereta api Shinkansen, di mana kereta api ini menjadi salah satu transportasi publik yang diandalkan di Jepang, di mana dengan jadwal yang ketat dan kereta ini tidak pernah terlambat, di mana jika ada keterlambatan atau permasalahan, maka dari pihak kereta apinya sendiri akan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa ini terjadi keterlambatan dari pihak teknis kereta apinya, sehingga surat ini akan disebarkan baik itu untuk orang-orang yang kerja ataupun mahasiswa ataupun anak-anak yang masih bersekolah. Dan Jepang juga terkenal dengan kota dengan 1000 pejalan kaki atau kota yang cepat, di mana orang-orang ini sangat cepat ketika berjalannya. Kenapa? Karena mereka menghargai waktu. Jadi secara keseluruhan budaya tepat waktu di Jepang ini memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-harinya dan dihormati secara luas oleh masyarakat. Beberapa faktor yang mendasari budaya tepat waktu di Jepang adalah nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, rasa tanggung jawab, dan penghormatan terhadap harmoni sosial. Selain itu, di Jepang juga mengandalkan budaya malu, di mana dengan menanamkan nilai budaya malu tersebut, orang Jepang menjadi taat waktu dan tepat dalam waktu. Sedangkan di Indonesia sendiri, persepsi ketepatan waktu ini sangat berbanding terbalik dengan negara Jepang, di mana Indonesia ini masih belum terbiasa dengan budaya tepat waktu atau sering disebut dengan istilah jam karet. Jam karet ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, di mana merupakan sebuah istilah mengulur waktu atau seolah waktu itu tidak memiliki arti yang penting. Fenomena ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia, sehingga di mana mereka selalu menganggap sepele terhadap waktu karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah melekat pada masyarakatnya. Hal ini menjadi hal yang lumrah dan bisa ditoleransi. Kebiasaan ini banyak ditemukan tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Ini ada salah satu pandangan dari peneliti Jepang mengenai ketepatan waktu di Indonesia, di mana Hisanori Kato menggunakan istilah tidak apa-apa untuk mengidentifikasi sikap tertentu yang ia temui pada orang-orang di Indonesia. Istilah tersebut mengacu pada toleransi masyarakat Indonesia atas beberapa bentuk kelalaian, seperti keterlambatnya seorang dalam membuat sebuah pertemuan atau janji. Konsep tersebut juga mengacu pada pola perilaku toleran yang ditunjukkan masyarakat Indonesia atas berbagai bentuk kelalaian manusia seperti kecenderungan tidak tepat waktunya. Sejarah tepat waktu di Jepang. Di balik budaya tepat waktu Jepang yang sangat terkenal saat ini, ternyata Jepang pernah berada di masa jam karet atau tidak tepat waktu. Mereka menganggap terlambat dan membuat orang lain menunggu adalah hal yang biasa. Susi Ong pada tahun 2017 dalam bukunya yang berjudul Seikatsu Kaizen memaparkan bahwa datang tepat waktu adalah hal yang langka di Jepang pada saat itu. William Hussein van Kettedijk merupakan seorang perwira Angkatan Laut Belanda yang datang ke Jepang sebagai instruktur di Pusat Pelatihan Angkatan Laut Nagasaki pada tahun 1850-an. Dalam catatannya, ia mengabarkan bahwa sistem waktu Jepang pada saat itu, dan ia berkata bahwa kemalasan orang Jepang cukup mencegangkan. Buku hariannya mencatat bahwa kesan-kesan yang sekarang ada di Jepang ini sangat
menjungkir balikan reputasi Jepang sebagai orang yang tepat waktu dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Dan pada abad 19, insinyur asing datang ke Jepang juga mengalami keluhan yang serupa. Mereka merasakan kejengkelan yang sama terhadap kebiasaan bangsa Jepang yang tidak menghargai waktu pada masa itu. Masa ini merupakan fase transisi Jepang dari Keshoguan Tokugawa ke restorasi Meiji, di mana pada restorasi ini Jepang mulai membuka diri untuk dunia sehingga mulai menerima dan mempelajari ilmu-ilmu dari barat termasuk tentang disiplin waktu. Pada restorasi Meiji ini adalah era yang mengubah segala-galanya di Jepang. Masyarakat Jepang mulai mengembangkan budaya menghargai waktu pada masa ini. Selama era ini diterapkan, beberapa hal seperti sistem pendidikan, penanam moral, dan program pemerintah yang bertujuan membentuk masyarakat Jepang menjadi lebih disiplin terhadap waktu. Kementerian Pendidikan Jepang kemudian mengampanyekan reformasi pola hidup dengan menggelar pameran Life Improvement di Museum Pendidikan Tokyo pada bulan November 1919. Sebagai hasil pameran ini terbentuklah Better Life Union, yaitu sebuah perkumpulan yang berkomitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan beberapa agenda seperti menghargai waktu, memperbaiki tata krama, menghilangkan kebiasaan gengsi, meninggalkan perilaku yang mengganggu kesehatan dan kebersihan umum, serta menabung. Sekolah, pabrik, dan kereta api di mana ketepatan waktu diberlakukan dengan ketat adalah merupakan institusi utama yang mempelopori perubahan sosial yang terjadi di Jepang. Sekitar waktu itu, jam tangan menjadi barang yang populer dan konsep waktu 24 jam menjadi akrab bagi warga biasanya di Jepang. Menurut peneliti waktu Ichiro Oda, pada saat itulah orang Jepang menyadari bahwa waktu itu adalah uang. Jadi seiring berjalannya waktu, kesadaran akan konsekuensi ketepatan waktu ini semakin meningkat, namun tidak sekadar menghimbau, tetapi juga ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Ada salah satu kutipan dari Yashiro, Higuchi, Kimasarov, dan Soko pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa sebenarnya pemahaman waktu ini juga bisa berbeda tergantung budayanya. Tidak masalah jika orang lain memiliki pemahaman waktu yang sama dengan kita, tetapi jika orang lain memiliki pemahaman waktu yang berbeda dan kita tidak menyadarinya, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dan biasanya budaya yang menganggap waktu terbatas itu lebih cepat bergerak dibandingkan yang tidak merasa waktu itu terbatas, karena mereka menganggap waktu itu sebagai uang. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait persepsi ketepatan waktu antara budaya di negara Jepang dengan budaya di negara Indonesia. Semoga dapat dimengerti dan bisa bermanfaat. Terima kasih.